Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Latar belakang cerita ini dikatakan bahwa Daud itu berpura-pura gila di hadapan Abimelek. Atau di dalam kitab Tawarik disebutkan Raja Akis. Dan ini adalah perjalanan pelarian Daud dari Saul, kemudian dia sampai di Gad, dan orang-orang berkata, bukankah ini Daud? Yang mana orang-orang menyanyikan lagu bahwa Saul itu mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan ketika Daud mendengar hal itu, mengetahui bahwa dia diketahui, maka dia pura-pura gila di hadapan Raja Akis atau di sini disebut Abimelek. Daud berpura-pura gila dan akhirnya Daud diusir, dia selamat ya. Nah, dalam suasana seperti itu dikatakan Daud di sini mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ingat, pada waktu itu Daud bisa dikatakan kehilangan segalanya, nyawanya juga terancam, dari seorang yang dielu-elukan sebagai pahlawan yang mengalahkan Goliat, dan setiap dia memimpin peperangan, dia mengalami kemenangan. Kemudian Saul menjadi iri, mau membunuh dia, Daud melarikan diri, dan tentunya dia kehilangan semuanya. Kemudian sekarang dia harus berpura-pura gila. Bayangkan seorang pahlawan, dia harus berpura-pura gila, bahkan dikatakan air liurnya pun harus sengaja dikeluarkan. Anda bisa bayangkan orang gila. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, bahwa ketika Paulus dan Silas itu sudah didera, dipukul, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, bukannya mereka itu mengeluh, tetapi dikatakan mereka berdoa, kemudian mereka memuji-muji Tuhan. Sehingga gempa terjadi dan semua rantai itu terlepas. Kalau kita membaca seperti itu, maka kita akan penuh kekaguman kepada Tuhan. Wow, hebat. Tetapi bayangkan, posisikan kita di posisi dari Paulus atau Silas yang dipukul, ya, kemudian mengalami luka-luka, bengkak. Kira-kira ketika kita ditempatkan di posisi seperti itu, masihkah kita berniat untuk memuji Tuhan? Ya. Ketika kita ada di posisi Daud,
Masihkah kita bisa mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu? Ataukah kita akan mendengar kata-kata dari orang-orang yang mengalami yang mirip-mirip seperti ini? Apakah kita akan melihat mereka mengatakan, apa salahku? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Sampai kapan ini aku harus alami? Mengapa tidak ada perubahan? Mengapa keadaanku selalu terpuruk? Apakah itu yang akan kita dengar? Apakah itu yang akan kita lakukan ketika mengalami semua yang dialami, ya? Walaupun tidak persis tetapi mirip-mirip misalnya. Seperti yang dialami Paulus dan Silas atau seperti yang dialami oleh Raja Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Alkitab mengatakan bersyukurlah senantiasa. Dan kalau mau jujur, bukankah banyak isi Alkitab perintah-perintah Tuhan yang saya katakan belum lah, yang belum kita lakukan. Ya, banyak. Tetapi sering kali kita sombong. Menganggap kita ini orang pentingnya Tuhan. Kita sombong menganggap kalau kita tidak ada di gereja-gereja itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita sering menyombongkan diri. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Wow, itu luar biasa. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kata tetap di dalam mulutku. Berarti apapun yang terjadi dalam segala keadaan, maka Daud selalu bisa memuji Tuhan. Bahkan kata tetap di dalam mulutku ini berarti kan tidak ada perubahan sama sekali. Walaupun keadaan demi keadaan berubah, semakin berat masalahnya, tetapi ternyata puji-pujian di dalam mulutnya tidak pernah berhenti. Tidak pernah menjadi lemah. Bahkan di sini dikatakan karena Tuhan jiwaku bermegah. Bukankah ini luar biasa? Kembali saya mau tekankan, ayo ketika kita membaca ini kita harus membayangkan posisi Daud. Dari seorang pahlawan yang sangat terkenal dielu-elukan, yang mendapatkan banyak penghargaan, yang mendapatkan uang kan dari Raja Saul, sekarang dia diburu, dia harus meninggalkan semuanya. Dia sewaktu-waktu akan ditangkap, bisa dibunuh. Dan sekarang dia harus berpura-pura gila. Dan Daud mengatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Seharusnya kan jiwanya terpuruk pada waktu itu secara normalnya. Tetapi Daud menyadari dan mengucapkan hal ini. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Paulus mengatakan sekalipun kami ditindas, sekalipun kami dihempaskan, kami tidak terjepit, kami tidak binasa. Wow. Ya. Sama. Nah, sebetulnya kalau kita memperhatikan firman Tuhan, bahwa Alkitab juga mengatakan, Paulus mengatakan, kita ini juga diselamatkan, ya, bukan hanya untuk berbahagia, tetapi kita itu diselamatkan untuk mengalami penderitaan bersama Kristus. Ya. Nah, hal ini kan banyak tidak diajarkan. Dan kalau kita mau jujur, banyak pelajaran firman Tuhan yang tidak diajarkan sekarang ini. Dulu saya punya sahabat dan dia bertanya begini pada saya. Sak, kalau kamu punya jemaat konglomerat dan kemudian dia berdosa, hidup dalam dosa, kamu tegur atau enggak? Dan saya jawab, oh saya tegur kalau jemaat saya. Saya bilang. Dan dia katakan begini yang mengagetkan saya. Oh iya, kamu pendeta di kota kecil sih, pendeta gereja kecil.
Kalau kamu jadi pendeta di kota besar, gerejamu gereja besar dan itu konglomerat, kamu tidak bisa negor dosa. Loh, saya kaget. Ya. Tetapi sekarang beberapa orang juga mengatakan pada saya begini, gereja-gereja di Jakarta itu sekarang repot Pak Yusa, karena banyak jemaatnya bahkan para pelayan Tuhannya itu LGBT. Sehingga soal-soal amoral ini tidak pernah dibahas di gereja. Ya. Inilah akhir zaman. Nah kalau kita perhatikan, marilah kita yang rohani kita berpikir begini, tidak usahlah bahas soal dosa. Tetapi sekarang soal bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa. Apakah itu sudah kita lakukan? Ya. Sedangkan kekristenan ini sekarang sedang dipreteli. Iya kan? Dipreteli. Hal-hal yang sudah mantap sebenarnya, sehingga hal yang sudah dasar, yang sudah mantap, itu kan tidak perlu dibongkar balikkan lagi kan. Misalnya soal perpuluhan, sekarang dibongkar bangkir seperti itu. Ya. Bagaimana dengan karunia roh soal kuasa? Oh tidak perlu, yang penting berbuat baik dikatakan. Bahkan sekarang keselamatan yang seharusnya hanya ada di dalam Kristus, itu pun dibahas lagi. Bahwa bagaimana kalau di dalam Kristus tapi tetap jahat. Kan lebih baik kan yang baik walaupun di luar Kristus. Ya. Seseorang mengatakan lagi, wah kalau Habib ini sampai di neraka, saya sendiri tidak mau di surga, saya mau di neraka juga loh. Kan repot orang yang mengaku pendeta mengatakan seperti itu. Artinya kalau lihat sekarang ini akhir zaman, bahwa hal-hal yang sudah mendasar pun itu mau dibongkar, mau diubah lagi. Ya. Saya ingat perkataan seorang nabi yang berkata begini pada saya. Kenapa perpuluhan itu tidak dibahas lagi di dalam perjanjian baru? Dan dia jawab begini, karena itu adalah hal yang mendasar, yang sudah kokoh. Tidak perlu diajarkan lagi. Kan tidak mungkin kan kita itu masuk kuliah, kemudian kita diajar lagi. 1 + 1 = 2. Tidak usah. Kenapa? Itu sudah mendasar di mana kita bahkan tidak usah berpikir pun tahu itu. Ya. Sehingga itu tidak perlu diulang lagi. Itu loh. Dan saya kata wow ini masuk akal. Ini sungguh-sungguh sederhana tapi mantap penjelasannya. Nah, orang yang tidak punya dasar itu repot. Mereka berusaha mencari dasar dan meletakkan dasar. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menikmati kesenangan, kesukaan orang-orang di sekelilingnya. Ya. Orang yang sombong itu sukar untuk tertawa dengan orang yang tertawa, istilahnya kan seperti itu, ya kan? Menangis dengan orang yang menangis itu gampang. Tetapi tertawa dengan orang yang tertawa itu sukar. Ikut bersukacita ketika orang-orang diberkati melebihi kita. Itu sukar. Yang ada adalah curiga, yang ada adalah iri, yang ada adalah memfitnah. Mereka tidak tahu bahwa apa yang kita sampaikan ya, itu sebenarnya adalah masa depan kita juga. Ya. Bahwa kita sedang bernubuat terhadap diri kita. Ketika kita bersukacita melihat orang itu berhasil melebihi kita, diberkati melebihi kita, itulah masa depan kita.
Ketika kita iri, benci melihat orang itu diberkati melebihi kita, maka kita sedang membangun masa depan kita juga. Bahwa kita tidak akan menjadi sama seperti orang tersebut. Ya. Oleh karena itu berhati-hati di sini. Daud bisa mengatakan biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ya. Orang yang rendah hati ketika melihat orang bersuka cita, oh dia akan tertarik. Kenapa kamu bersuka cita? Ayo dong bagi-bagi. Nah kan, bagi-bagi sukacitanya. Ya. Hal ini tidak mudah. Sehingga di sini dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ingat yang dibahas di sini adalah orang yang rendah hati. Daud membahas tentang orang yang rendah hati mendengar puji-pujian yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Daud mengatakan ayo bersama-sama. Artinya bahwa dalam kehidupan kita mau tidak mau itu pasti ada komunitas kok. Mau tidak mau. Bahwa kita bisa berkata saya cocok dengan orang ini. Saya tidak cocok dengan orang ini. Mengapa kita cocok? Karena kita sama. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri pada akhirnya. Ketika kita merasa cocok bisa akrab dengan orang-orang yang amoral. Itu karena di dalam hati kita sebenarnya memang tidak bersih. Ya. Karena ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak bermoral, maka Anda bisa bayangkan bagaimana bisa kata-kata kita bisa cocok. Bagaimana kata-kata kita bisa saling menimpali dengan orang itu. Kalau tidak sama. Ya. Pak Yusa, tapi kan orang itu kan baik. Oh iya, karena dia bisa meredam, bisa menyembunyikan apa yang di dalam hatinya. Itu hanya masalah waktu nanti. Itu akan dimunculkan. Ya. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali di sini. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan tentunya ajakan ini kan tidak akan diikuti oleh semua orang kan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Coba kita walaupun sekeluarga. Ayo hari Minggu bangun, ayo ibadah. Belum tentu loh semua keluarga kita mau mengikuti himbauan kita. Ya. Kenapa? Karena memang dasarnya tidak sama. Ya. Itu perlu jamahan dari Tuhan. Itu perlu perubahan demi perubahan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini akhir dari akhir zaman. Kalau kita tidak segera, apakah mungkin waktu akan menunggu kita untuk berubah? Sedangkan ini akhir dari akhir zaman. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, bahkan orang benar pun akan disesatkan kok di akhir zaman. Yesus berkata seperti itu. Sekarang banyak apologet Kristen yang bagus. Tetapi semakin lama kalau kita perhatikan ada aja yang tidak sesuai. Muncul apologet muda. Wah itu sekarang disanjung-sanjung. Tetapi kemudian saya melihat dia berkata begini. Saya tidak percaya pengangkatan. Saya percaya kerajaan 1000 tahun itu sedang kita jalani sekarang. Loh, kan repot juga. Ada apologet senior baru-baru ini ketika berbantah-bantah membahas dengan orang-orang Islam. Oh, dia mengalami kemenangan bersama temannya. Tetapi kemudian dia mengatakan, saya tidak percaya dengan minyak pengurapan.
Orang Kristen melakukan pengurapan minyak, dikatakan di dalam kitab Yakobus dasarnya. Tetapi kalau Anda tahu dia katakan begini, minyak itu tidak bicara minyak pengurapan. Zaman Alkitab di dalam Yakobus ini yang dimaksud dengan minyak, diolesi minyak, itu karena minyak itu merupakan obat, dikatakan. Jadi sebenarnya itu maksudnya suruh kita itu berobat, maka nanti disembuhkan. Nah, lihat di sini, di satu sisi dia bisa mempertahankan iman dengan orang-orang yang di luar Kristen. Tetapi ketika dia bahas hal-hal yang lain, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang saya mau tekankan adalah begini. Kita harus terbiasa transparan di hadapan Tuhan setiap hari. Iya. Terbiasa membaca firman Tuhan di hadapan dia untuk mengerti hati Tuhan setiap waktu. Sehingga ketika kita mendengar pengajaran yang salah, tetapi kita tidak mengerti di mana salahnya, ya. Dan kita juga tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membantah. Ingat, kepekaan kita ini akan berbicara yang membuat kita merasa pokoknya tidak serak, ada yang nah ya. Kalau sudah seperti itu Anda harus turuti kata hati Anda di mana Roh Kudus itu berbicara, mengingatkan kita, memberikan alarm. Itu hanya masalah waktu kok, nanti Anda akan tahu. Oh makanya dulu saya kok tidak serak. Ternyata memang orang ini salah. Nah seperti itu. Ya, jadi perlu seperti yang sering saya katakan. Untuk mengetahui uang asli Anda tidak perlu mempelajari ya uang palsu berbagai macam keluaran berbagai negara mungkin. Tidak perlu, cukup pegang uang yang asli terus. Ketika Anda memegang uang palsu, Anda akan tahu. Sama ketika kita terbiasa dengan hadirat Tuhan. Anda akan tahu kok ketika WL misalnya mengatakan di sini ada hadirat Tuhan, pengurapan luar biasa. Anda akan tahu sungguh-sungguhkah itu adalah ucapan yang benar atau sekedar basa-basi. Ya. Ini zaman yang jahat yang akan serba membingungkan. Kan sekarang kan sudah dibahas tentang AI kan? Ya. Jadi Anda walaupun bukan pencipta lagu, Anda bisa punya lagu. Anda tinggal beli programnya AI. Anda misalnya menyembah Tuhan dalam kekudusan. Maka itu akan muncul lagu seperti itu dan Anda bisa katakan ini adalah ciptaan saya. Ya. Dan dikatakan, oh tapi tidak sempurna, itu tidak bisa memasuki hal-hal yang yang sangat penting ya. Yang inti misalnya tentang Tuhan. Tetapi kemudian dia yang membahas ini mengatakan, tetapi ingat AI ini pun setiap tahun akan berubah mengalami kemajuan-kemajuan. Ya. Sehingga film-film yang kita lihat tentang berperang dengan robot, dikuasai robot, itu bukan hanya hayalan. Itu memang hal yang akan terjadi dan sekarang sedang terjadi. Oleh karena itu bahkan bukankah sekarang juga ada gereja yang pengkhotbahnya itu adalah AI. Ya. Jadi bukan hamba Tuhan tetapi sudah robot. Ya. Jadi inilah zaman kita. Oleh karena itu saya mau tekankan bahwa betapa pentingnya kita membangun iman kita. Jangan merosot tetapi yang harus adalah kita itu meningkat. Kenapa? Banyak penyimpangan, banyak penyesatan, tetapi yang lebih penting lagi kita harus tekankan adalah ini akhir dari akhir zaman. Ya. Ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Nah, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Saya suka dengan membaca firman Tuhan karena selalu ada jawaban yang pasti.
Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Pasti. Kembali saya ingatkan, banyak hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa jawaban doa ada 3, iya, tidak, dan tunggu. Tetapi kalau Anda baca firman Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Kalau belum dijawab, jangan putus asa. Kalau selagi kita hidup, tidak dijawab, nanti kalau ketemu Tuhan tanya. Pasti kesalahan itu ada pada kita. Bukan pada firman Tuhan yang harus dirubah. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ya. Saya dulu bergurau dengan istri saya. Keluar terus. Iyalah, cari sesuap nasi dan segenggam berlian. Lama istri saya katakan, ya sesuap nasinya sudah dapat, segenggam berliannya belum. Saya bilang tunggu dulu. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang berkata begini, Om, ini Om ya, saya kirim ini anting permata ini ya buat tante, dipakai sehari-hari. Dan saya kasih tahu istri saya nih, sudah dapat ini, walaupun belum berlian, pokok permata akan mirip-mirip. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa ini bertahun-tahun. Kita sudah lupa, ternyata Tuhan ingat. Ya. Kita sudah lupa, ternyata Tuhan ingat. Dan saya mau katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tidak dikatakan Ia menolak aku, tidak. Aku mencari Tuhan dan Ia menjawab aku. Yesus katakan, mintalah maka akan diberi. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Mintalah, kamu akan diberi supaya, Yesus katakan, sukacitamu penuh. Oh, asik kan? Seharusnya kita kan mirip dengan Tuhan kita kan? Berbahagia melihat orang berbahagia. Yesus katakan mintalah supaya sukacitamu penuh. Yang Tuhan inginkan adalah melihat sukacita kita itu loh. Ya. Melihat sukacita kita. Jadi ini harus juga menjadi karakter kita. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan menjawab, Tuhan melepaskan dari segala kegentaran, dari hal-hal yang menakutkan. Jadi ketika kita mengalami rasa takut terhadap apapun juga, masalah ekonomi ke depannya mungkin, masalah masa depan anak-anak kita, masalah apapun juga, ketika ada kegentaran dalam hati kita, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan pasti bisa mengatasi itu semua adalah mencari Tuhan. Bukan cari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Cari Tuhan. Kitab Amos mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di sini aku telah mencari Tuhan dan Tuhan tidak menolak aku. Tuhan menjawab aku. Ketika aku gentar, aku mencari Tuhan, maka kegentaranku itu akan lenyap. Ya. Banyak orang salah dalam bertindak. Ya. Salah dalam bertindak. Ada kebutuhan yang mendesak, yang dicari pinjol. Ya. Bukan cari Tuhan. Ya. Kan repot. Ketika keadaan semakin terpuruk. Apa penyebabnya? Karena kita salah mencari. Ya. Kita cari orang lain, kita cari ini, bukan cari Tuhan. Bayangkan Daud dalam keadaan seperti itu, ia mencari Tuhan, dia mendapat jawaban. Ketika dia takut, dia dikejar Saul. Dia ingin dibunuh oleh anak buah dari Raja Akis atau Abimelek, di sini disebutkan.
Bukankah tidak mungkinlah walaupun seorang pahlawan pun, tapi kalau dalam keadaan tidak berdaya dikejar-kejar, masa tidak ada kegentaran. Tetapi dalam kegentaran itu Daud mengambil tindakan yang tepat, yaitu dia mencari Tuhan. Ya. Dia mencari Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bahwa ketika kita mengalami kegentaran, kita mengalami masalah, bahkan mungkin terjepit sekalipun dengan masalah itu, Daud mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Iya. Maka mukamu akan berseri-seri. Kenapa bisa berseri-seri? Ada pengharapan. Ketika kita melihat Tuhan, masalahnya kecil, kan seperti itu. Tetapi ketika kita mengarahkan pada hal yang lain, orang yang kita harapkan untuk menolong aja dia punya masalah kok. Dia punya masalah. Yang pasti karena dia orang besar, lebih besar dari kita mengharapkan pertolongan, dia punya masalah, pasti masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Iya kan? Tetapi Tuhan tidak pernah punya masalah. Mau seberat, sebanyak apapun masalah di muka bumi, Tuhan tidak pernah punya masalah. Dia sendiri tidak bermasalah. Dia juga dengan kuasanya mampu menyelesaikan semua masalah itu. Sehingga bayangkan dosa di mana seseorang itu dosa satu orang saja itu mau diselesaikan dengan orang sekota saja, itu tidak akan selesai kok. Ya, perhatikan, dosa satu orang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang sekota bahkan. Ya. Buktinya pencuri aja mau dimasukkan ke penjara, keluar dari penjara, bukannya menjadi baik, tetapi menjadi lebih ahli. Ya. Tetapi Tuhan kita menyelesaikan dosa bukan hanya dosa satu orang, dosa seisi dunia, dia selesaikan sendiri. Ya. Tidak ada masalah yang lebih berat daripada dosa. Yang lebih rumit daripada dosa. Ya. Itu pun bisa diselesaikan oleh Tuhan. Apalagi masalah kita. Oleh karena itu betapa luar biasanya. Ketika kita punya masalah, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Kita sudah sering dengar khotbah tentang Daud mengalahkan Goliat. Goliat yang besar menurut orang. Karena mata dari semua orang tertuju pada Goliat, Goliat itu menjadi orang yang besar. Sehingga mereka takut, mereka sembunyi. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, dia melihat di belakang Goliat itu pribadi yang jauh lebih besar. Yaitu Tuhan yang menjadi pembela, menjadi penolong dari Daud. Sehingga Daud bukannya sembunyi, kenapa? Karena dia melihat Allah yang besar melebihi Goliat, maka dia berlari menuju Goliat untuk mengalahkannya. Berlari. Ya. Bahkan dikatakan Daud mengambil kerikil 5 batu kecil itu. Dia mengambil 5 untuk menghadapi Goliat. Bukan untuk persiapan kalau dia gagal, ya. Bukan. Karena Daud tahu bahwa Goliat punya saudara. Goliat punya 4 saudara. Jadi Daud membawa 5 kerikil dengan keyakinan. Seandainya pun Goliat dibantu oleh 4 saudaranya, dia siap untuk mengalahkan semuanya. Betapa luar biasanya. Kita selalu mungkin dulu kita berpikir, Daud mempersiapkan 5. Kalau 1 gagal, kalau Goliat belum mati, masih ada 4. Serang lagi, serang lagi. Bukan seperti itu kebenarannya. Kebenarannya Daud begitu yakin 1 kali lempar, Goliat kalah.
Kalau saudara-saudara Goliat muncul, Daud sudah siap dengan kerikil yang lain. Ya, itu kebenarannya. Kenapa Daud bisa seperti itu? Perhatikan ketika Daud berlari. Engkau mengandalkan tombakmu, aku mengandalkan nama Tuhanku. Demi nama Tuhanku. Sekarang dalam masalah kita sekarang, kita sedang mengandalkan apa? Apakah kita seperti Goliat mengandalkan tombaknya yang begitu hebat? Atau kita mau seperti Daud yang mengatakan, demi nama Tuhan, aku penggal engkau hari ini. Dikatakan. Kita sedang mengandalkan siapa? Kalau hanya kita mengatakan, mengandalkan Tuhan, gampang. Tetapi kalau kita mau jujur, tenangkan diri sejenak. Berandai-andai, merenung, sering saya selalu katakan. Sungguh-sungguhkah kita pernah mengandalkan Tuhan? Seringkali kalau kita mau jujur kita akan melihat, ternyata apa yang kita katakan, puji Tuhan. Itu sebenarnya kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Ya. Ini yang harus kita sungguh-sungguh mau jujur di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Satu, engkau tidak akan takut menghadapi masalah. Seberat apapun, sebesar apapun. Kedua, bahwa pengharapanmu kepada Allah, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Sehingga di sini dikatakan, mukamu akan berseri-seri. Kenapa? Karena melihat pengharapan. Tidak akan malu tersipu-sipu. Kenapa? Karena Tuhan pasti tolong kita. Pasti selesai. Pasti selesai. Ya. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Kalau kita mencari Tuhan. Dan selalu mencari Tuhan. Ketika ada keadaan atau orang yang menindas kita, ingat. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar dikatakan. Jadi mari kita lihat bahwa seringkali saya katakan seperti ini. Banyak orang mau tanding, latihan pada waktu tanding. Ya kan? Banyak orang Kristen berseru kepada Tuhan, berdoa, mulai berdoa ketika dia sudah mempunyai masalah besar. Ya. Sehingga kemudian kita mengatakan, Tuhan tidak menjawab aku. Kan sudah jelas bagaimana kalau kita tanding pada waktu tanding itu. Ya. Orang sudah lari, misalnya 200 meter, lari 200 meter. Orang sudah lari 50, iya kan? 50 meter kita masih mau latihan dulu. Skot jam dulu, 2 detik, 3 detik. Baru kita mau nyusul. Tidak bisa. Sama ketika masalah sudah menimpa kita tidak hidup dalam doa, tidak selalu mencari Tuhan. Tidak siap. Sehingga kemudian kita mendengarkan pengajaran, Tuhan tidak selalu menjawab doa. Padahal bukan itu kebenarannya. Sebelum ada masalah, kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita sudah mempunyai kehidupan doa yang benar. Kita sudah intim dengan Tuhan. Ketika ada masalah menindas kita, ketika ada orang-orang menindas kita, orang yang sudah punya hubungan dengan Tuhan ini akan berseru kepada Tuhan. Dan seakan-akan saya mau katakan begini, Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Aku akan tolong engkau. Memangnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, perhatikan. Jika ada sahabat pada waktu tengah malam mengetok pintu, ya, membuka pintu, minta tolong pinjam roti, masakan akan ditolak. Kenapa? Karena dia sahabat. Kata sahabat berarti sudah menjalin hubungan sedemikian lama, sudah kenal. Apakah kita sahabat? Kalau kita sahabat,
Pada waktu ada penindas datang pada kita minta tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau memang kita bukan sahabat, artinya kita memang tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu Paulus juga mengatakan setelah kita mengenal Tuhan, atau lebih tepatnya Paulus katakan setelah Tuhan mengenal kita, bahwa yang jadi masalah adalah sebelum penindasan, sebelum masalah, apakah kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan? Seruan kita, doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita memang tidak dikenal oleh Tuhan, alasan apa yang akan membuat Tuhan menolong kita, mendengar kita? Orang tidak kenal kok memang. Ya. Jadi lihat di sini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Kenapa? Karena sebelum ada tindasan-tindasan ini, orang ini sudah mencari Tuhan. Dia sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya, dikatakan. Bukan hanya satu kesesakan, dari segala kesesakan. Berarti ketika kita selalu mencari Tuhan, punya hubungan Tuhan dengan Tuhan, jangan takut menghadapi masalah apapun juga. Semua masalah bagi Tuhan itu kecil. Dia bisa selesaikan semuanya. Kalau manusia kan ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar, ada masalah yang tidak terselesaikan. Ya. Mau super konglomerat pun, orang tersebut tidak akan bisa menyelesaikan bagaimana mengatasi kematian. Tidak akan pernah bisa. Ya. Bagi Tuhan, aku mati tetapi aku bangkit, aku hidup. Selesai bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Bahwa Tuhan menyediakan malaikat bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang bisa takut akan Tuhan kalau dia tidak pernah mencari Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan? Kemarin saya membaca dari kitab Ibrani, di sini dikatakan begini. Ibrani pasal 12 kita lihat sebentar. Ayat 18 mulai kita baca dengan cepat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengar memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Hanya orang-orang yang bertemu dengan Tuhan yang akan memiliki takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak pernah mencari Tuhan? Hanya orang yang mencari Tuhan, yang dimana Tuhan akan membiarkan dirinya ditemukan oleh orang tersebut. Ya. Tommy Tini mengatakan ibaratnya orang tua dan anaknya yang masih kecil itu main umpet-umpetan, ya kan? Main petak umpet. Jadi kalau masih bayi, misalnya umur 2 tahun, suruh nyari orang tua yang bersembunyi kan tidak mungkin ketemu. Tapi dikatakan saya akan bersembunyi di balik lemari mungkin, tetapi saya akan memperlihatkan
mungkin kaki saya untuk ditemukan oleh anak saya. Dan anak saya akan bersuka cita. Sama, Tuhan kita seperti itu. Dia katakan carilah aku. Dan ketika dia melihat ada orang-orang yang mencari dia, dia akan sengaja memperlihatkan dirinya untuk ditemui, untuk ditemukan oleh kita. Tetapi ingat, inisiatif dari kita. Kita yang mencari Tuhan. Ya. Pak, tapi Alkitab kan mengatakan Tuhan Yesus yang mencari yang sesat. Oh iya, sebelum kita percaya Tuhan, Tuhan yang mencari untuk menyelamatkan kita. Tetapi setelah kita dihapuskan dosa kita, kita diselamatkan, maka tugas kita sekarang mencari Tuhan. Jangan mau jauh lagi dari Tuhan, cari Tuhan. Ya. Banyak dari orang berpikir sudah diselamatkan untuk apa lagi? Sudah, selesai. Oh tidak, sekarang tugas kita mencari Tuhan supaya kita itu bertemu dengan Tuhan dan mempunyai roh takut akan Tuhan. Ini yang membuat hidup kita selalu hormat akan Tuhan. Dan orang yang sudah bertemu Tuhan, takut akan Tuhan, lihat malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menyediakan malaikatnya. Jadi mau sehebat apapun dukun menyantet kita, tidak akan kena. Bahkan dikatakan ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel, Tuhan katakan, aku sekarang tidak akan mimpin kau. Tetapi aku hanya cukup menyediakan malaikatku saja untuk memimpin. Itu pun bangsa Israel tidak terkalahkan. Kita butuh pimpinan malaikat di akhir zaman, iya lebih daripada zaman dulu. Seorang dokter berkata pada saya begini, Pak Yusa, apakah saya sebaiknya berhenti? Loh kenapa? Saya katakan, karena pekerjaan sebagai dokter pun ini semakin ruwet. Semakin ruwet. Kita harus kasih laporan-laporan seperti ini. Tetapi tahukah Pak Yusa bahwa, dia katakan, semuanya sekarang sedang diatur terintegrasi kepada satu aja, dikatakan. Ini adalah perjalanan kepada kepemimpinan antikris, satu sistem. Kita harus buat laporan-laporan gitu Pak. Mengarah kepada satu sistem. Apakah saya harus berhenti? Saya katakan, sementara sebelum Bapak dipaksa untuk nyangkal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya bekerja, tetap kerja Pak. Tetapi di samping itu persiapkan manusia rohani kita bahwa ini memang waktu yang jahat. Semuanya sedang mengarah ke sana kok. Satu sistem. Orang yang ada di pemerintahan, orang yang bergerak dengan dalam pabrik-pabrik besar semuanya, perusahaan besar. Itu tahu kok. Ya. Kita sedang mengarah pada satu sistem. Ya. Dan herannya, sudah seperti ini. Banyak orang Kristen yang kerohaniannya justru merosot. Saya katakan, kalau bukan karena setan bekerja luar biasa di akhir zaman. Dengan keadaan-keadaan yang sudah jelas seperti ini. Seharusnya normalnya kan kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kok sekarang justru menjauh dari Tuhan dan lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Kan aneh kalau orang tahu waktunya sudah semakin dekat, ya, masih mikir, duh uangku di bank itu bagaimana ya, masih belum dipakai semua. Pasti yang dipikirkan kan, kira-kira ini layak atau enggak di hadapan Tuhan, kan gitu. Tetapi heran, orang-orang Kristen akhir zaman di sini sudah tahu ayo perang yang seperti ini, ya. Ekonomi yang ancur-ancuran, bencana alam, moral, dosa, amoral yang sekarang bisa di mana-mana dan orang yang berbuat dosa amoral membicarakan pun tanpa rasa malu sekarang. Loh. Kok enggak mikir orang-orang Kristen bahwa
Ya ini memang semua tanda-tanda akhir zaman. Ya, kalau memang sudah tahu tanda-tanda akhir zaman, kenapa kok kerohanian kita malah semakin menjauh dari Tuhan? Bukannya semakin mendekat pada Tuhan. Ya. Ini akhir zaman, ini waktu-waktu yang jahat, sungguh. Dan di waktu-waktu yang jahat seperti ini, saya mau katakan, kita lebih membutuhkan lagi pelayanan para malaikat. Ya. Kita lebih membutuhkan lagi pelayanan malaikat dibandingkan waktu-waktu sebelum ini. Dan malaikat ini dikatakan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti ada ketenangan dong. Kita tenang. Kenapa? Tahu ada malaikat yang mengelilingi kita. Tahu bahwa semua bahaya yang menyerang itu tidak akan kena. Kita akan diluputkan. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya pernah menyampaikan tujuan dari mujizat. Ya. Bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat bagi kita, kalau kita mengecap, baru kita menyadari, wow Tuhanku hebat. Baru kita melihat, wow Tuhanku begitu baik. Ya. Tetapi kan mengecap dulu. Baru kita melihat karakter Tuhan, melihat sifat Tuhan. Seperti itu, kecap. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Alami dulu, kecap dulu. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima keselamatan dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Baru kau akan mengenal seperti apa Tuhanmu. Seseorang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak akan bisa melihat Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Ya. Orang bisa mengatakan Tuhan tidak menyembuhkan. Tetapi orang yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan sang penyembuh yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak semua orang bisa melihat seperti kita melihat. Tuhan yang adalah penyembuh dan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang yang tidak mengecap kesembuhan dari Tuhan akan mengatakan, Tuhan sudah tidak menyembuhkan lagi sekarang. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan itu seperti apa. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Wow. Bahwa takut akan Tuhan yang dihasilkan dari mencari Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan yang dihasilkan dari mencari Tuhan akan membuat kita tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Perbandingannya adalah ini. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang menjadi takut akan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perbandingannya adalah singa-singa muda. Tuh, singa-singa muda merana kelaparan itu kan sudah luar biasa. Bahwa selama ada binatang yang lain, bukankah singa-singa muda tidak akan pernah kelaparan? Dia akan mendapatkan mangsa. Artinya bahwa sehebat apapun, sepandai apapun, kalau di sekeliling kita hancur, ekonomi memang hancur, sepandai apapun, maka kita akan kelaparan juga, akan kekurangan. Sehebat apapun, sepandai apapun. Ayo Ustaz, tapi saya kan punya banyak uang. Kalau panen tidak ada, gagal. Bukankah tetap kita akan kekurangan? Bagaimana dengan Elia? Dia hanya tinggal di pinggir sungai.
Dan ternyata burung gagak menyediakan roti dan daging. Bahwa Tuhan yang melakukan mujizat dan mampu menyediakan semua yang dibutuhkan Elia. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap akan menyediakan dan mampu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sehebat-hebatnya kita, ingat, ketika segala sesuatu di sekeliling kita tidak tersedia untuk dikerjakan, tetap akan kekurangan. Ya. Di sini lihat di sini betapa luar biasanya perbandingannya. Singa-singa muda merana kelaparan. Bagaimana mungkin? Artinya bahwa sudah tidak ada binatang lagi kan yang lain. Kalau sampai singa-singa muda merana kelaparan. Untuk apa kekuatan kalau tidak ada yang dimangsa? Untuk apa kepandaian kalau tidak ada yang dikerjakan? Untuk apa semuanya? Akan merana kelaparan. Bagaimana ketika COVID melanda? Perusahaan-perusahaan yang besar, yang biasanya berkelimpahan, tiba-tiba tutup. Bukankah ini sebenarnya pelajaran yang baik? Bahwa sehebat apapun, sekaya apapun kita bisa kekurangan, kita bisa hancur. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun. Artinya kan segala yang kita butuhkan itu tidak akan pernah kita kekurangan akan semua itu. Bahkan dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jangan terlalu rohani menafsirkan yang baik. Bagi saya, kalau kita lapar dapat makanan itu adalah baik. Jangan katakan pada saya, ketika masa kelaparan Tuhan membiarkan kita kelaparan. Supaya kita mengetahui kebaikan Tuhan. Oh tidak. Jangan terlalu rohani. Saya katakan. Bahwa di sini dikatakan kamu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau kamu mencari Tuhan. Sehebat apapun orang bisa kekurangan hal yang baik. Ya. Ada seseorang yang punya penyakit diabetes, ya ada masalah dengan hipertensi, tetapi punya uang banyak. Dan dia ngebosi orang-orang, ayo makan-makan ini sudah saya yang bayar. Wah ayolah Pak makan bareng. Tidak bisa saya, tidak bisa. Loh dia punya uang. Tetapi dia tidak punya kesehatan yang baik. Tetapi Alkitab berkata, selama kita mencari Tuhan, sesuatu yang baik itu pasti Tuhan akan berikan pada kita. Kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kan enak kan punya uang bisa makan. Bayangkan punya uang tapi tidak punya kesehatan untuk menikmati. Ya. Jadi betapa pentingnya mencari Tuhan. Sampai mempunyai roh takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan malaikat. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan. Tuhan akan meluputkan kita dari segala bahaya. Tuhan akan mengelilingi kita untuk menjaga kita. Kan rugi kalau dengan janji-janji seperti ini yang sudah terbukti dialami oleh Raja Daud. Sudah terbukti. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Pagi hari ini kita belajar dari Raja Daud ini. Bahwa cari Tuhan. Maka segala sesuatu yang baik Tuhan akan sediakan. Cari Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita. Cari Tuhan. Dan berseru pada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Haleluya.